Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Mudia Atifah, NIM V34200022. Kali ini saya akan membuat video pada kali ini sebagai penyelesaian untuk UTS pada mata kuliah Praktikum Internet of Things. Nah, kali ini ada 2 soal, di mana untuk pengerjaannya, untuk yang digit NIM terakhir yang ganjil akan mengerjakan nomor 1 dan juga jika genap mengerjakan nomor 2. Nah, karena NIM saya V34200022, maka saya akan mengerjakan soal yang genap, yaitu nomor 2. Nah, kita lihat untuk soalnya. Ini soal nomor 1, kemudian ini soal nomor 2 ya, di mana kita akan membuat sebuah home smart network yang dimana untuk skenario-nya itu terdapat server, terdapat switch, terdapat PC, terdapat MCU atau SBC, dan juga terdapat beberapa IoT device lainnya. Antara lain ada smoke detector, kemudian ada carbon dioxide detector, kemudian ada fire sprinkler, kemudian ada juga old car, ada juga window. Nah, untuk skenario-nya sendiri pada soal nomor 2 ini, di mana kita akan membuat perangkat pendeteksi api atau kebakaran. Nah, untuk sensornya itu nanti mendeteksi api menggunakan sensor, menggunakan smoke detector dan juga carbon dioxide detector. Kemudian kedua detektor tersebut harus menyala agar fire sprinklernya itu juga bisa menyala. Jika hanya salah satu sensor yang menyala, maka window akan terbuka begitu. Jadi nanti salah satu yang menyala antara fire sprinkler ataupun window yang menyala, yang membuka. Jadi kondisi fire sprinkler dan juga window itu bisa dimonitor dari server. Nah, langsung saja kita menuju pada paket tracer. Di sini saya sudah membuat topologinya, di mana di sini saya sudah menambahkan IoT device-nya sesuai yang ada pada soal tadi. Ada server, ada IoT, ada smoke detector, kemudian ada PC, ada MCU, ada carbon dioxide, ada fire sprinkler, kemudian ada window. Di sini mungkin kita ganti dulu untuk namanya biar lebih memudahkan kita untuk melakukan perangkat ini ya. Ini kita tulis smoke detector, kemudian untuk IoT ini kita beri nama carbon dioxide detector. Nah, kemudian untuk window-nya kita juga ganti namanya dengan window. Dan juga jangan lupa untuk fire sprinkler-nya kita juga ganti namanya menggunakan fire sprinkler. Fire sprinkler. Oke. Semua sudah sesuai dengan namanya. Kemudian di sini langkah awalnya kita harus menyambungkan terlebih dahulu dengan kabel ini Cooper ya. Di sini kita sambungkan untuk switch 0, pas Ethernet 1 kita sambungkan dengan server. Kemudian kita gunakan kabel lagi untuk Ethernet 2 ke smoke detector. Lalu kita buat lagi untuk pas Ethernet 3 ke PC. Kemudian lagi hingga semua tersambung ya, dan berurutan. Karbon dioksida sini. Kenapa MCU saya lewati? Karena nanti dia ada kabel tersendiri. Jadi kita selesaikan untuk yang menggunakan kabel Cooper dulu. 5. Kemudian kita tambahkan lagi 6. 6. Ini ada kesalahan. Kita hapus dulu. Ini seharusnya itu ininya kabelnya itu flash Ethernet urut ya. Flash Ethernet ke 6. Nah, kita sambungkan ke sini. Oke, sudah semuanya sudah tersambung ya, kecuali MCU nanti akan kita sambungkan.
Kita lakukan langkah selanjutnya terlebih dahulu, di mana kita harus mengisi IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita isi untuk yang pertama di server ya. Di server sini, kemudian di desktop, di IP configuration, kemudian kita tambahkan IP-nya 1111, kemudian subnet mask-nya sudah otomatis. Lalu menuju ke smoke detector, kita isi IP-nya terlebih dahulu ya. Di config, kemudian di fast Ethernet 0. Ini IP-nya 1112, berurutan ya. Nah, jika sudah menuju ke PC. IP configuration 1113. Oke, jika sudah menuju ke karbon dioksida. Config ke fast Ethernet, kemudian ke IP-nya 1114. Kemudian menuju ke window. Kita isi dulu IP-nya 1115. Oke, kemudian kita menuju ke file sprinkler-nya. 1116. Oke, jika sudah semuanya terisi IP-nya, kemudian kita menuju ke server. Kita buka untuk web browser, kita tes dulu apakah sudah bisa. 1111. So, oke, di sini sudah muncul untuk Cisco Packet Tracer, berarti ini sudah bisa ya untuk servernya. Kemudian kita menuju ke server lagi. Kita buka untuk servisnya. Kemudian kita menuju ke IOT. Di sini IOT-nya kita on-kan untuk registration servernya, agar ini pada desktop di web servernya, untuk web browsernya, ketika kita mengetikkan 111, maka bisa sign up. Nah, sign in. Karena kita belum mempunyai akun, begitu, maka kita sign up terlebih dahulu untuk membuat username, admin gitu, dan kemudian passwordnya. Jika sudah, kita klik create. Nah, ini sudah masuk, kita coba lagi ya. 111, di sini kita login. Admin, sesuai dengan yang sudah kita daftarkan tadi. Sign in. Oke, sudah bisa untuk masuk ke IOT servernya. Kemudian setelah itu kita menuju ke window terlebih dahulu. Di mana di window ini di global, di sini ya, kita harus menservis dulu, menyeting dulu untuk IOT servernya, di mana kita pilih remote server, kemudian server address-nya kita isikan 111 yang menurut servernya tadi ya, dan username dan password-nya kita masukkan dengan yang sudah kita daftarkan tadi. Berarti admin dan password-nya tadi yang sudah saya tambahkan admin. Kita connect. Oke, jika sudah bisa, kemudian kita menuju ke smoke detector. Juga begitu, sama di global, kita cari untuk IOT servernya, di remote servernya kita pilih, kita masukkan address servernya, kita isikan username-nya, lalu kita isikan lagi untuk password-nya jika sudah connect. Jika sudah connect, kita menuju ke selanjutnya, yaitu di karbon dioksida, sama di global, kemudian di IOT server, kemudian di remote server. Kita tambahkan untuk server address-nya 111, kemudian username-nya admin, sama seperti yang lainnya ya, tadi admin. Oke, kita connect, sudah connecting, kemudian kita menuju ke file sprinkler. Sama ya, di global, kemudian di IOT server, kemudian dipilih remote server, kita masukkan server address-nya, kemudian kita masukkan username-nya, kita masukkan lagi untuk password-nya. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menambahkan pada server ya. Kita buka dulu untuk servernya, kemudian kita pilih desktop, sudah di sini, kemudian kita menuju ke web browser-nya.
Kita pilih satu. Kita buka lagi ya, seperti tadi. Kita login dulu, admin, dan juga passwordnya sudah saya buat tadi admin. Kita sign in terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat ya perbedaannya tadi belum ada apa-apa ya, masih kosong. Karena tadi sudah kita sambungkan pada IAT servernya, sudah kita masukkan username dan juga address-nya. IAT address-nya, server address-nya tadi pada file Sprinklr, window, carbon, kemudian pada smoke tadi sudah kita tambahkan. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa semuanya sudah tertampil di sini, sudah on di sini ya. Semuanya sudah bisa kita lihat, kita besarkan. Nah, semua sudah bisa begini. Kemudian yang harus kita lakukan yaitu dengan mengklik condition di sini. Nah, di sini kita tambahkan untuk kondisinya. Di mana untuk kita tambahkan dulu add. Di sini name-nya kita tambahkan dulu yang pertama itu fire sprinkler on ya. Fire sprinkler on. On begini ya. Fire sprinkler on. Kemudian enable-nya kita pilih enable, benar. Kemudian untuk condition-nya kita pilih yang karbon dioksida. Kemudian untuk ininya kita pilih level, kemudian levelnya kita pilih yang lebih besar sama dengan, dan ininya kita pilih atau kita isikan 0,6 gitu ya. Jika sudah, kita tambahkan lagi condition yang kedua, yaitu smoke detector, kemudian untuk ininya level, kemudian kurang dari ya 0,4. Nah, jika sudah, jangan lupa kita harus menambahkan action terlebih dahulu. Untuk action-nya, fire sprinkler, kemudian status, dan juga statusnya itu true. Kita tambahkan untuk yang kedua, action-nya itu set window, lalu in on, dan false. Oke, jika semua sudah kita tambahkan seperti ini, namanya sudah tertambah seperti ini, sudah tertulis, kita pilih OK. Nah, sudah tertambah ya. Sekarang kita tambahkan lagi add dengan nama window 1. Nah, di sini kita tambahkan untuk condition-nya di mana karbon dioksida, kemudian level, dan di levelnya ini nanti lebih dari sama dengan 0,6. Sama seperti tadi ya. Condition, kemudian kita tambahkan untuk smoke detector. Di sini kita tambahkan untuk level, di mana untuk levelnya ini kurang dari 0,4. Nah, kemudian jangan lupa untuk menambahkan action-nya, ini set window, kemudian on, dan juga true. Oke, jika sudah Windows 1, kita klik yes, kemudian kita tambahkan lagi untuk Windows 2. Nah, untuk Windows 2 ini kita tambahkan untuk condition-nya itu smoke detector, kemudian kita pilih level, dan juga levelnya kita pilih lebih besar sama dengan 0,4. Oh, ya 0,4. Kemudian di sini kita tambahkan condition lagi, di mana untuk karbon dioksidnya kita tambahkan level, dan di sini untuk levelnya itu kurang dari 0,6. Lalu kita tambahkan untuk action-nya window, on, dan true. Dan true ya. Sudah, jika sudah kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi sprinkler off. Oke, tadi kan sudah on ya, sekarang kita pilih yang off. Kita isikan untuk condition-nya smoke detector, kemudian level, kemudian untuk levelnya kurang dari 0,4. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk karbon dioksida untuk levelnya itu kurang dari 0,6.
Kemudian jangan lupa untuk menambahkan action-nya. Di sini action-nya fire sprinkler, kemudian status, dan false. Oke. Jika sudah, kita tambahkan lagi untuk yang terakhir window off. Tadi sudah on ya, window udah 1, 2 ya. Sekarang kita tambahkan window off. Nah, di sini kita tambahkan smoke detector untuk level, kemudian levelnya kurang dari 0,4. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk kondisi yang kedua, di mana karbon di sini levelnya itu kurang dari 0,6. 0,6, kemudian kita tambahkan untuk action-nya itu window, dan juga on ya, window-nya on, tapi ininya false. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah kita setting di sini, lalu bisa kita coba untuk menyalakan mobilnya ya. Jadi nanti bisa kita lihat ya di sini. Nanti pada saat mobilnya menyala, bisa kita lihat di sini untuk levelnya dia akan terbuka untuk fire sprinklernya dan juga window-nya apabila sudah memenuhi sesuai dengan kondisi yang sudah kita setting tadi. Sekarang kita coba untuk menyalakan mobilnya. 1, 2, kita coba dulu untuk 4 ya. Lalu kita buka yang tadi. Nah, di sini sudah keluar ya, smoke 0,4. Ini sudah melebihi sesuai dengan, sudah memenuhi kondisi yang sudah kita buat tadi, di mana bahwa window-nya akan terbuka. Kita lihat ya. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa window-nya akan terbuka dan juga tertutup. Apabila kondisinya sudah terpenuhi untuk levelnya tadi, lebih dari 0,6, kurang dari 0,4, dan lain sebagainya, seperti yang sudah kita setting tadi. Gitu. Sekarang gimana nih kita akan mencoba untuk yang menyala itu fire sprinkler-nya. Kita tambahkan dulu untuk menyalakan mobilnya. Kita nyalakan dulu untuk mobilnya. Nah, kita coba dulu ya untuk semuanya deh mungkin ya. Atau ini dulu, 10 dulu, kita cek dulu ya. Nah, kita cek di sini ya, apakah sudah memenuhi. Ini 0,4, kita lihat dulu apakah fire sprinkler-nya itu dia akan menyala. Gitu. Kita tunggu sebentar. Untuk window-nya sudah ya. Sudah terbuka tertutup tadi ya. Sekarang kita tunggu yang fire sprinkler-nya. Nah, ini dia masih terus bergerak. Kemudian karbon dioksidnya sudah masih terus bergerak ya. Kita tunggu. Untuk fire sprinkler-nya menyala. Gitu. Mungkin kita tambahkan lagi ya. Oke, kita nyalakan semuanya. Tunggu dulu apakah fire sprinkler-nya menyala. Tunggu sebentar. Memang seperti ini masih menunggu beberapa waktu ya, beberapa saat untuk dia masih berjalan terlebih dahulu, melakukan prosesnya, memenuhi kondisi yang sudah kita buat, gitu. Kita terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu, atau mungkin masih ada jaringan saya yang bermasalah gitu. Kita tunggu terlebih dahulu. Untuk tadi apabila 4 mobilnya sudah dinyalakan, maka ini sudah terbuka tertutup ya untuk window-nya. Sekarang tinggal fire sprinkler-nya untuk menyala. Ini belum menyala ya. Kita cek dulu. Ini sudah, fast Ethernet-nya juga sudah.
Kemudian di sininya juga sudah. Mungkin sembari menunggu kita tambahkan dulu untuk menyambungkan MCU-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita pilih untuk servernya. Oh, bukan di sini ya. Smoke detektornya, kemudian kita buka advance. Sini kita ganti 1 dulu ya. Oke, terus di karbonnya 1, salah, di specification dulu, di advance dulu, di IO config. Nah, ini digital slot-nya 1. Nah, kemudian di window-nya juga gitu ya. Di specification, di advance, di IO config, nah ini sudah 1. Tadi juga sudah 1. Kemudian kita tambahkan untuk kabelnya yang ini ya, yang ayat custom kabel. Di sini kita di-enable ke smoke dulu. Kemudian kita tambahkan juga ke D1-nya ke Indo karbon gitu. Kemudian lagi ke window. Kemudian kita sambungkan lagi ke fire sprinkler. Nah, sudah ya. Seperti ini. Mungkin kita ini dulu ya. Kita matikan dulu. Kita tunggu dulu untuk fire sprinklernya menyala. Harusnya ini sudah menyala karena saya sudah melakukan percobaan ini beberapa kali ya. Sebelumnya juga sudah saya buat dan itu berhasil menyala begitu. Mungkin ini masih menunggu dulu ya. Mungkin kita cek dulu untuk ininya, dexternya, kondisinya lebih dari sama dengan 0,6, kemudian kurang dari 4. Sudah, kemudian lebih dari 0,6, kurang dari 4, sudah. Multiplikator. Kurang dari 0,6, kurang dari 0,6. Kurang dari 0,4. Kurang dari 0,6. Oke, sudah ya. Sudah betul, ini untuk penyetingan di condition-nya. Lebih dari sama dengan kurang dari. Oke. Kita tunggu dulu ya mungkin ya. Tapi tadi kita coba dulu. Yang window tadi sudah bisa menyala dan juga menutup begitu. Nah, kita coba ini. Ini untuk yang kita buka servernya. Servernya tadi ya. Nah, ini sudah menyala ya ini. Ini kita lebih panjangkan biar bisa melihat. Nah, sudah ya, sudah jalan. Ini di sini juga bisa kita lihat bahwa window-nya juga sudah membuka menutup. Nah, sudah menutup, kemudian membuka begitu. Tinggal yang fire sprinkler-nya harusnya ini sudah
menyala gitu. Nah, kenapa kita buat outcome-nya banyak? Karena untuk memenuhi levelnya tadi lebih dari 0,6 kurang dari 0,4 begitu. Kita cek dulu ya. Pada percobaan saya sebelumnya itu sudah bisa untuk menyala sprinklernya. Sebelumnya saya sudah mencoba pada UTS. Nah, ini. Kita coba buka dulu untuk pengerjaan saya sambil kembali menunggu ini file sprinklernya terbuka. Tunggu dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya sudah membuat tadi ya. Dimana di sini ini juga membuka menutup begitu ya. Kemudian kita tambahkan maaf. Sebentar. Oke, kita tunggu. Apakah dia file sprinklernya? Nah, ini dia sudah bisa mau untuk menyala. Tadi yang saya lakukan juga sama persis seperti yang saya lakukan pada praktikum tadi ya. Untuk penyetingannya dan lain sebagainya sudah sama persis. Harusnya tadi sudah bisa untuk menyala gitu. Karena kenapa ini belum menyala? Gitu ya. Untuk kita lihat untuk yang ini saya tadi ya UTS Dava Mudia ketika untuk namanya file saya yang sudah saya buat sebelumnya. Kita lihat untuk ininya tadi sama persis untuk penyetingan conditionnya 1111 untuk username passwordnya juga sama. Kita pilih sign in. Nah, di sini ini juga sudah terbuka ya. Kemudian kita lihat condition-nya. Nah, kondisinya sama seperti tadi, lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari, dan juga ini kurang dari 0,4, kurang dari 0,6. Sudah sama persis, coba kita lihat. Sepertinya ada settingan yang kurang. Di condition, di sini kita lihat, oh di sininya kurang dari 0,4, kita edit dulu. Ini harusnya itu lebih dari sama dengan. Nah, oke. Kita tunggu apakah bisa menyala untuk fire sprinklernya. Kita samakan ya. Dulu 0,6, kemudian 0,4, lebih dari 0,4, kurang dari 0,6, kurang dari 0,4, kurang dari 0,6, sudah sama semuanya. Kita next dulu. Nah, sudah menyala ya untuk file sprinkler. Jadi benar-benar harus memperhatikan penyetingan pada condition di servernya.
karena nanti apabila tidak sesuai maka tidak akan bisa menyala. Nah, ini ya, sudah sesuai semuanya, sudah menyala juga fire sprinklernya, window-nya juga sudah menyala. Ini tadi yang saya buat baru ya. Ini tadi yang sama seperti yang saya buat sebelumnya, ini UTS dan kemudian. Oke, kita tutup dulu ya yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Ini juga kita tutup dulu. Oke. Nah, ini tinggal yang kita kerjakan baru. Kita coba untuk mematikan window-nya. Oh, kepencet terlebih dahulu. Sebentar ya. Saya coba agar window-nya tertutup dan terbuka. Untuk mematikan dan menyalakannya, kita perlu menekan terlebih dahulu ALT, kemudian diklik di mouse-nya. Nah, 4 ya, kita tunggu window-nya apakah sudah menutup dan juga menyala seperti tadi. Nah, sudah menutup, membuka, dan juga menutup kembali. Nah, sudah menutup kembali ya. Fire sprinklernya sudah mati karena tidak sesuai dengan level pada kondisi tadi. Jadi harus diperhatikan untuk penyetingan kondisinya. Baik, seperti ini praktikum yang sudah saya lakukan sesuai dengan perintah pada modul UTS kali ini. Bisa dipastikan bahwa praktikum ini berhasil karena window-nya sudah bisa menyala, membuka dan menutup sesuai dengan level kondisinya, yang dimana untuk pemenuhan level kondisinya itu dengan menyalakan old card-nya begitu. Apabila 4 old card sudah mencukupi nih untuk level kondisinya untuk membuka dan menutup window. Dan untuk menyalakan fire sprinkler-nya memerlukan untuk 10 mobil tadi ya, untuk dinyalakan ataupun bahkan semuanya 12 mobil dinyalakan justru lebih kuat dan lebih cepat untuk menyalakan fire sprinklernya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa praktikum ini telah berhasil untuk menyalakan fire sprinkler dan juga membuka dan menutup window sebagai penyelesaian UTS saya pada mata kuliah praktikum Internet of Things kali ini. Terima kasih, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.